ya itu tingkat dalam tanda petik panjang lebar ke dalam diri kitanya itu akan dalam banget gitu. Kalau Bunda Korla sih udah lama kayaknya nggak ngerti gini-gini lah ya, udah aja gitu. Ini masih tewong-tewongan kayaknya deh. Iya Bun. Kalau yang udah lama enggak ya udah Bun nggak usah komen ya, itu aja. Gitu Ri. Jadi Bunda udah gak mikirin dosa, yang penting enak. Nah gitu, tuh mending pakai mazhabnya Bunda Korla, bagus tuh. Satu mazhab yang menarik. Nah jadi Ri balik lagi satu gitu. Kita boleh takut, kita boleh nggak paham, kita bukan nggak paham ya, kita boleh melakukan dengan ketakutan, tetapi saya rasa ada hal yang jauh lebih esensi dari yang kita takutin untuk kita ngelihatnya lebih holistik gitu, lebih full cover gitu intinya. Contoh ya, saya kasih contoh satu lagi aja. Ada orang menahan mindset zina tidak berhubungan, tapi tiap hari dia nyakitin pasangannya. Apakah itu bukan zina gitu? Yang lebih asik lagi, maaf saya anti zina, tapi korupsi. Saya nggak makan babi, tapi korupsi. Gitu gimana? Nyakitin banyak orang tuh. Nah, jadi itu kembali ke kedewasaan kita melihat secara konteks esensi gitu. Kalau di Tiga Fakir tuh dibahas nggak sih? Kayak nanti ke depannya seperti apa gitu. Karena aku juga sering nonton sih Tiga Fakir. Apa bahasan yang mana? Tiga Fakir? Tentang Ya, ini yang nikah beda agama kan? Beda agama, iya. Kita nggak spesifik ngomongin nikah beda agama, tetapi kita bicara tentang persatuan manusia gitu, Mbak. Gitu. Jadi Kenapa gini, kamu belum yakin ya? Enggak, jadi sebetulnya aku tuh masih ya Ini liberal amat sih. Orang aku mana? masih Sama orang mana? Sama Bule, orang. bukan bule. Kok tahu? Nggak apa-apa tuh kalau mau mah gas aja. Iya. Aku nggak maksa dia untuk convert dan aku juga nggak dipaksa untuk convert. Tapi dia bilang kalau di Indonesia ribet, kita bisa nikahnya di luar gitu. Oh gitu. Dia orang Kalau aku Indonesia. boleh saran apa? sih ya, kalau aku boleh saran, mending ngokos bareng dulu aja. Serius. Sambil belajar. Aku nggak mau kena. Kan ada hukum tabur tuai, aku nggak mau ntar kena karma buruk di hidup aku. Lah kan itu kan tidak menyakiti siapapun tadi kita bicara. Tapi takut ada penyakit gitu misalnya kan Iya, juga betul. salah satu pikiran ya. Gitu, Mbak. Ya gitu Ya, sih. direnungkan Jadi, secara matang, Mbak, direnungkan secara bijaksana, Betul. tapi yang penting ngerti bahwa Tuhan tuh nggak rese. Yang rese tuh netizen, udah gitu aja. Sip. Ngomong kan Tapi enak, itu kalau- apa dipikirin. Iya, tapi sebetulnya itu aturan dari siapa sih yang apa namanya kalau menikah beda agama terus nanti berhubungan jadinya zina itu Dari aturan Habib mana? Rizik Anda ya. Nggak tahu ya. Itu kan Ya, udah udah ada lah, aturannya Mbak. kayak gitu ya. Itu aturan yang diyakini udah lama, jadi udahlah, itu aturan-aturan yang dipakai secara kebanyakan gitu. Oke. Tapi kan ada bagusnya juga ya, konteks-konteks itu tuh untuk ngebuat ngerem gitu. Ada bagusnya juga gitu. Cuman ya itu tadi kalau kita udah mulai agak lebih dalam berpikir secara luas, ya kita tahu lah ya gitu. Dan hal-hal kayak gini agak sulit dibicarakan di wilayah umum dan di wilayah orang-orang konvensional tuh susah Mbak Riri. Tuh. Gitu. Karena kebanyakan begitu ngomong gini udah langsung di-cut dengan mindset terkotak tadi. Oh nggak bisa. Cari aja yang muslim, cari aja. Nah gitu-gitu gitu. Cuman dia nggak ngerti esensinya gitu. Tapi ya udah kebanyakannya gitu mau gimana. Emang si Mbak ini tinggal di mana, Mbak? Bandung. Di Bandung. Lakinya bule. Ya, Bule. lakinya bule. Kentinya gedong. Belum tahu dia, Bun. Loh, tapi ngomongnya udah jina-jina. Nggak takut makanya. Ini belum ada trial gitu. Jadi belum Oh, ada ya. urusan sama Kenti, Bun. Belum. Udah nikah aja. Yang penting kan cinta. Tapi Iya, enggak, Bun. emang bener juga sih masalah begituan kan urusan sama-sama suka gitu loh. Benar. Iya, betul. Nggak usah peduliin orang, bodo amat. Kan tadi udah dibilang korupsi lebih kejam. Saya lebih Korupsi, perampok, begal, apalagi tuh fitnah sana sini, mengadu domba, itu lebih Itu lebih kejam, betul. itu lebih merusak apa namanya
rusak apa gimana Bapak apa sih bahasanya Moral. orang-orang yang merusak dunia apa kehancuran Ya dunia. itu kan ada Hmm. efeknya sesama manusia kan. Nah, tapi saya Betul. tuh lebih concernnya efek Tuhan ke sayanya ini loh gimana itu sih. Enggak lah. Tuhan tuh maha asik, Mbak. Tenang aja. Betul. Ya udah deh Karena kan Tuhan gitu. tergantung kita ya. Kitanya oke, dia oke. Kitanya nggak oke, dia nggak oke gitu. Karena dia tuh Tuhan tuh sistem. Tergantung kita pakai sistemnya mau gimana gitu. Iya. Si mbaknya yang mana ya? Mbaknya orang apa agama apa? Muslim, Islam, Terus mbak jatuh cinta sama orang mana? Katolik. bule Katolik. Tancap lah. Oke, Mbak Riri. Ya, gitu. Ya, Oke ya, makasih. Mbak Riri. Makasih Bang Akang. Ya, Dadah. jangan lupa Direfleksikan, nanti Mbak Riri. ikuti private tuh. Di si private tuh banyak hal Nanti yang malam ada lebih private kita mendalam. bahas tuh secara Qur'annya. Kalau mau udah ikut nanti malam kita bahas agak Nanti lebih malam dalam nih ada lagi. private di sini teman-teman yang mau ikutan ya Oh, kita malam akan ini? bahas. Malam ini ada private secara mendalam ngebahas tentang Al-Quran. Oke ya? Oke. Cari dunia yang begitu. Bun, apa Halo kabar, Bun, Bun? sehat? Kabar baik, sehat selalu. Ini suaranya agak-agak serak, nggak tahu kenapa dari kemarin. Di Nge-live Jerman, terus udah balik ke mungkin. Jerman? Gimana? Udah di Jerman lagi ini? Udah berapa? Udah dari kemarin, udah dari 3 bulan yang lalu. Terakhir kan kemarin abis dari Bali, terus Iya. dari Ambiar, acara Ambiar terakhir Ambiar deh. Acara Ambiar terakhir kalau nggak salah, terus langsung terbang sorenya. Oke, gimana update-update kehidupan, Bun? Ada cerita apa nih yang menarik, yang baru-baru nih? Yang maksudnya gimana? Apa ada sesuatu pengalaman baru apa, Nggak update-update ada hidup gitu-gitu gitu? aja. Paling kerja tuh yang kerja lagi pembahasan gitu doang, kerja doang. Di Nggak Bunda lagi Kola tuh di mana sih tinggalnya tuh? di Hamburg. Tadi Oh, baru tadi kan kemarin kan hari ini kan libur. di Hamburger, di Hamburg. Hamburg di Hamburg. Nggak, kalau kita ngomongnya Hamburg ya, Hamburg. Oh, Hamburg ya, oke. Kalau tulisannya kan kayak hamburger gitu. Bun, itu kalau di Hamburg ya, itu si DPR MPR-nya tuh ini nggak suka kelihatan kayak di kita-kita gitu atau gimana sih, Bun? Perkara soal pemerintahnya Pemerintahannya gitu, pemerintahannya. Enggak, Indonesia tuh lebih kayak kalau Bunda bilang sih Indonesia itu orang-orang yang dibawa ke politik itu kadang-kadang orang-orang yang belum paham dengan sistem politik, jadi kayak lebih ganas ya kalau Bunda bilang. Maksudnya gini, kalau di Jerman itu kan kita tahu duluan Eropa dong soal hukum, soal kayak membuat sebuah negara lah ya. Gitu kan. Jadi mereka tuh lebih kayak kita kan udah kemana-mana, medsosnya udah kemana. Kalau di Jerman tuh mereka lebih kayak lebih diem, lebih tenang gitu, nggak terlalu heboh. Jadi kalau misalnya di sini kan juga ada pemilihan presiden gitu-gitu ada. Oh sama ya. Ada, cuman nggak, kalau kita kan udah kayaknya udah ngamuk sana ngamuk sini gitu. Kalau di sini tuh lebih tenang, lebih nyaman. Mereka cuma pasang-pasang poster-poster di jalan-jalan tuh ada. Misalnya ini akan dijadikan calon ibu kota Hamburg, bapak kota, gitu-gitulah gitu. Atau misalnya jadi menteri apa gitu tuh ada. Cuman nggak terlalu yang kayak Indonesia gitu. Presidennya tapi sama gitu, suka bicara kayak hei para koruptor gitu. Enggak, justru malah presidennya kalau di Jerman itu justru presidennya yang lebih banyak duduk. Oke. Justru yang kerja itu lebih banyak asistennya. Konsulat maksudnya bunder itunya. Jadi kayak kalau presiden mah lebih banyak di gedung. Oke. Dia cuma ngasih wacana gitu. Cuman lebih banyak yang nggak tahu deh, wakil apa pokoknya ada lagi satu presiden, terus ada lagi mungkin orang yang paham benar yang begitu-gitu pasti tahu. Jadi bukan presiden lebih sering di dalam ruangan gitu, di Berlin dia kan pusatnya. Gitu. Jubir presidennya mungkin yang lebih ini ya? Enggak, bukan jubir, dia kayak ada jabatannya juga. Kayak kemarin kan kayak Angelia itu kan yang perempuan itu, dia sebenarnya bukan presiden. Oke. Presidennya tuh ada di Berlin. Nah dia itu yang dianggap seperti kayak presidennya gitu. Oke. Tapi selain pemerintahannya yang memang benar sudah terstruktur.
Concealer tuh, nah concealer tadi yang tuh ngomong tuh. Itu Kansil gitu. concealer, nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa gitu concealer Tapi itu. SDM-nya pun Bun mengikuti bener-bener bagus juga kan di situ kan. Kalau untuk di Jerman mah segala sesuatu kan semua Mm-mm. harus dipikirkan. Mereka tuh juga nggak mau sembarangan. Di sini kalau demo juga nggak mau huara. Kalau kita kan orang-orang demo kan kampungan ya, norak ya. Demo Betul, di Indonesia tuh norak ya kalau demo. Nggak apa-apa. betul. Kita bagus bicara seperti ini biar mereka yang demo-demo tuh lebih cerdas. Di sini kan demo tuh tidak mau merusak sana sini. Ada mungkin kejadian hal itu tapi sangat sangat jarang gitu karena mereka lebih memikirkan kalau mereka demo tuh paling mereka bersuara gitu. Bersuara aja gitu, tapi tertib, teratur. Bahkan kemarin demo satu Hamburg itu hampir satu Hamburg tuh memenuhin kayak istilah kata dari Tanah Abang, Sampai Blok Monas M, gitu. Monas masih kecil. Dari Hmm. Tanah Abang itu dari Tanah Abang terus Tanah bener. Jadi penuhnya tuh dari mulai ini Tanah Abang, Ke Hotel Sangrila, Mentok Oke. Lurus, Hmm. Tarina, masuk Menteng, Hmm. masuk Sabang, itulah itu penuh semua itu, nggak bisa jalan. Itu orang semua itu orang semua, bukan mobil orang. Oke. Jadi kita nggak usah bilangin Sudirman udah nggak bisa jalan. Oke. Yang anak-anaknya aja tuh kayak Sabang tuh penuh Sabang. Dari mulai Sabang mentok lurus sampai Monas, dari Tanah Abang mentok sampai patokan Monas, dari Sangrila Hotel mentok sampai ke jembatan itu penuh semua. Sudirman tuh udah banjir. Itulah kalau di sini. Tapi mereka tenang gitu karena kalau di sini Tertib gitu ya. Gitu ya. iya tertata gitu, rapi gitu. Bahkan helikopter tuh di atas tuh sampai sampai 3 Kasih 4 air. diam di atas gitu memantau doang. Nasi bungkus yang gitu tetap sama. Nggak ada gitu-gitu nggak ada. Iya. Nasi bungkus itu kan nggak bisa ada jadi ya. penjilat. Iya. Apalagi sekarang, apalagi kalau kita pembahasan tentang Indonesia kan sekarang yang lagi digencar-gencarnya kan masalah, ya maksudnya Bunda nggak mau ngomong tapi sedikit melontarkan tentang apa misalnya LGBT itu kan terjadi sesuatu kekerasan di mana-mana. Kalau di Ya. Jerman itu kan menghargai hak asasi manusia. Tapi kalau Bunda kemarin sempat bersuara sih bahwa itu semua hanya isu itu hanya sebagai isu doang. Melemparkan kesalahan, mengkambing hitamkan LGBT gitu. Sebenarnya kalau di film dari zaman Soeharto juga udah ada nyaman-nyaman aja kan. Ya, belum nggak di blow up. Tapi Bun, ini menarik ya. Besok tuh kita kemerdekaan ya, 81 tahun Indonesia gitu. Nah, Bunda Korla yang sekarang lagi tinggal di Jerman gitu ya. Menurut Bunda Korla, 81 tahun Indonesia merdeka, pemaknaannya apa sih? Dan gimana dari perspektif Bunda Korla yang sudah punya banyak pengalaman hidup gitu ya, dan hidup di luar negeri, apa yang bisa dikasih sebuah pemaknaan lah dari 81 tahun Indonesia merdeka gitu, Bun? Gimana, Bun? Kalau menurut kacamata Bunda sih dalam pandangan Bunda tuh Indonesia itu sebenarnya gini. Kadang-kadang gini, masyarakatnya nggak puas dengan kepemimpinan. Tapi kepemimpinan juga kadang-kadang egois nggak mendengarkan masyarakat. Sehingga terjadilah huru-hara, taur di mana-mana. Maksudnya demo yang mereka ini sebenarnya gerem. Karena gini, kemerdekaan yang merdeka kita sudah merdeka dari penjajahan. Tapi untuk memerdekakan Indonesia itu belum gitu. Kenapa? Sekarang gini, Indonesia aja masih banyak yang ibarat kata pengangguran, susah cari lapangan kerja. Jadi buat mereka tuh belum mencapai suatu kemerdekaan gitu. Karena kan merdeka itu kan bisa dianggap juga kayak merdeka dari segala-galanya kan kalau menurut Bunda ya. Maksudnya dari perjuangan, dari kehidupan kita udah mulai gampang semuanya. Inilah kalau gitu, kalau menurut Bunda sih begitu. Jadi belum ada kepuasan sih sebenarnya. Dibilang mulai dari zaman Soeharto sampai ke zaman sekarang ini, kalau menurut Bunda ya, kalau ditanya, Bun, bagusan mana sih kalau menurut Bunda gitu? Kalau aku bilang, aku lebih suka di zaman SBY. Kenapa? Kenapa, Bun? Karena gini, nggak tahu di zaman SBY kayaknya walaupun katanya apa sih kalau pembangunan apa namanya kalau istilah katanya Infrastruktur.
Transform. infrastrukturnya belum terlalu berkembang, tapi orang-orangnya kayaknya lebih gampang diatur gitu loh. Sehingga demo-demo juga nggak terlalu sering terjadi gitu. Tapi akhir-akhir ini lebih rawannya tuh demo gitu. Nah, karena mungkin itu tadi, mungkin setuju Bun. Nah, mungkin karena demo tadi inilah kayak ada kekurang puasan gitu. Jadi kayak kalau menurut Bunda sih, aku nggak bilang zaman Soeharto. Zaman Soeharto kita uang kecil tapi dapatnya susah gitu. Zaman SBY itu bisa dibilang di tengah-tengah gitu. Di saat itulah lagi semuanya aman-aman aja, enak-enak aja, masyarakatnya juga nggak seperti sekarang ini. Gimana ya? Aku nggak sebutkan nama dari karakter pemimpin, tapi setidaknya kita jangan ngelantur lah dalam berbicara kepada masyarakat sebagai seorang pemimpin gitu. Maksudnya kadang-kadang statement kita itu yang harus berhati-hati apalagi sekarang generasi kayak anak-anak sekarang kan pada pinter-pinter, otaknya juga jago-jago, mereka juga paham segala kepolitikan gitu. Jadi banyaklah kalimat-kalimat yang menurut Bunda kayaknya kurang fair gitu ketika ada yang bertanya gitu. Kalau jadi harus dari kepemimpinan dari seorang pemimpin tuh harus bisa memberikan jawaban yang tidak seenaknya aja gitu, karena itu sangat menyakitkan buat masyarakat Indonesia gitu. Ini yang Bunda nggak sebut tapi mungkin orang juga banyak yang tahu gitu. Maksudnya dalam berbicara tuh tolonglah dijaga perasaan masyarakat, karena dia juga tahu jadinya dia seperti itu karena siapa? Karena rakyat yang memilih gitu. Jadi jagalah perasaan gitu, jagalah hati masyarakat supaya masyarakat tuh enggak temakan yang isu-isu, karena dia tahu pasti enggak seperti itu, tapi karena terbukti bahasanya kurang nyaman buat Bunda sih, jelas enggak etis, gimana enggak pas lah gitu. Kalau ditanya apa jawabnya kemana gitu. Siapa Bun? Prabowo? Bunda sih nggak nyebut ya, pokoknya paham aja lah gitu. Dibilang Bunda ngedukung Prabowo nggak? Aku ngedukung, aku menyuarakan dia. Bahkan aku aku bisa dibilang garda ke-10 lah, nggak perlu garda ke depan. Tapi kalau ditanya Bunda, ada nggak merasa kayak gimana? Ya, menyesal sih enggak, cuman sedikit kecewa gitu. Kalau nggak ada perbaikan ya kalau nggak ada perbaikan kayak misalnya banyak kan statement-statementnya Bapak kita itu kalau ngomong kan kadang-kadang tidak memikirkan hati masyarakat, karena kan apalagi kalau ngomong kadang suka nyeletus tanpa harus mikir gitu, karena kan Indonesia tuh banyak orang-orang yang sedang susah cari makan, susah dapat lapangan kerja, nanggung anak bini di rumah gitu. Betul. Jadi jangan mengukur akal orang itu terkesan berdasarkan akalnya gitu ya. Iya, jadi jangan terlalu merasa bahwa ya udah gitu aja gitu. Ya udah kalau nggak punya rumah nggak usah beli rumah gitu kan, istilah kata. Nggak ada jalan istilah kata kumpulin duit dong biar bisa kredit rumah gitu. Ngerti nggak sih? Penyampaian seharusnya lebih ini gitu. Lebih wise lah ya. Tapi Bun gini ya Bun ya. Kalau kita sekarang ya sorry ya, kita dari sisi sebaliknya, kita nyalahin terus, komplain terus juga kan nggak ngapa-ngapain. Benar, gitu. karena kita harus yakin kita juga nggak boleh terlalu banyak komplain kayak misalnya kita nggak juga harus terlalu berlebihan dalam memprotes, mengkritisi tunggu dulu hasilnya gitu. Betul. Nah sekarang yang kita diskusiin ya dari pengalaman Bunda hidup di sana gitu kan, semua juga kembali bagaimana kita dimulai dari diri sendiri, dimulai dari lingkungan terkecil, dimulai dari komunitas terkecil gitu. Nah, menurut Bunda ya, kalau sekarang ini saya nanti ujungnya gini deh, obat terus kita tetap bahagia dan tetap bisa hidup nyaman gitu ya dalam keadaan apapun tuh gimana sih Bun? Soalnya Bunda tuh kalau ngelihat live, ngelihat apa tuh kayak hidup ringan-ringan aja gitu Bun. Kalau Bunda gini. Pertama, nomor 1 dalam hidup kita nggak mau berpangku tangan. Kedua, kita harus punya harga diri.
tidak menyusahkan orang lain, dan tidak membebanin orang lain. Kalau ditanya, semua orang pasti mau cari duit, mau kerja. Buat Bunda, yang pertama kerja. Karena gini, dari kerja itulah makanya kita bisa makan, bisa minum, hidup kita tenang, nggak punya beban, tidak punya utang, tidak membisikkan orang lain, tidak menggosipin orang lain. Kita ngejalankan paling pagi bangun, sarapan, kerja, pulang, tidur. Hmm. Itu aja sebenarnya. Karena gini, Ewong, enggak Ewong? Ewong kalau misalnya ada yang pas, yang ewong gitu. Kalau Bunda nih gini, Bunda berpikir gini, Oke. gini. Kalau Bunda mikirnya gini, kalau Tapi kalau perlu Bunda itu, Bun. mikirnya gini, Jangan salah, perlu, Bun. iya Eh. karena gini, aku gini, Bunda nggak pernah berpikir bahwa eh, aku nggak takut dengan dosa, bukan nggak takut gini, mungkin gini, aku nggak takut dengan dosa. Karena apa yang terjadi akan dosa gitu. Jadi kita nggak usah terlalu yang was-was banget. Aduh, karena kan udah dibilang Allah nggak akan menciptakan makhluk yang lain. Allah akan menciptakan makhluk yang lain jika anak-anak tidak berbuat dosa kan. Itu kan udah digariskan. Artinya kita juga menyadari bahwa kita sebagai manusia punya hawa, punya nafsu, punya syahwat, punya keinginan, banyak kemauan. Ya kan, itu kita harus pikirkan dulu, kita derajatnya manusia, bukan Tuhan yang maha suci. Ya kan, jadi kalau kita pun merasa, kalau Bunda misalnya sekali-sekali misalnya ada laki gitu, tiba-tiba Bunda genit atau gatal gitu kan, ya kita pasti kita senggol dong bahu kita sama bahu dia gitu kan. Itu belum ngewong. Itu perjalanan belum menuju. ngewong. Belum menuju. Jika Bunda suka sama dia, aku tertarik sama dia, dari pandangan bola mata tiba-tiba dia menggoda, adalah gairah-gairah, kayaknya mau deh. Ya udah, terjadi aja gitu loh. Toh juga Tuhan Maha Pengampun. Benar, Bun. Nah, itu bagus, Bun. Iya kan? Tapi Bun, maaf ya, pemikiran gitu rada susah diterima sama IQ 78 sih, Bun. Karena gini, kita kalau terlalu takut dengan sesuatu dosa, ya udah mendingan kita nggak usah hidup, gitu loh. Tapi kita juga tidak memanjakan dengan berbuat dosa gitu. Maksudnya kita menghindar dari zina misalnya. Aku menghindar dari zina. Taruhlah Bunda udah lama nggak berzina. Bisa dibilang Bunda udah lama nggak berzina, mungkin berapa tahun yang lalu zina. Tapi terkadang kan sebagai perempuan yang belum punya pasangan hidup, mau nikah sama siapa susah didapatkan. Tiba-tiba kita punya syahwat, punya nafsu sama laki, yang nggak mau tiba-tiba kita punya rasa suka, ya terjadilah itu semua. Bunda ikut dia atau dia ikut Bunda, terserah mau dibawa kemana. Ikut gayanya maksudnya kan? Ya. Yang penting aku puas, aku bahagia, aku senang. Besoknya aku paling ngomong, Tuhan, maksudnya ya Allah, maksudnya mungkin gini aja, ya Allah, ya ampunkanlah dosaku gitu. Aku sebagai manusia yang selalu nggak luput dari kesilapan. Ya udah, nggak usah berpikiran kayaknya Allah akan nyiksa aku deh, kayaknya Allah nggak memaafkan dosa-dosaku deh, kayaknya Allah membenciku dengan jinaku. Ya susah kalau kita dihantu pikiran begitu. Biasanya kita nggak bisa makan. Iya kan? Benar, Bun. Oh, benar, Bun. Iya kan, akhirnya kita nggak bisa hidup, nggak bisa tenang, nggak bisa. Toh juga di dunia ini ribuan, jutaan, bahkan miliar manusia yang melakukan hal-hal yang kedosaan, ya kan? Kita nggak usah bandingkan dosa kita dengan dosa para korupsi. Kita nggak usah bandingkan dosa kita sama orang yang begal. Kita nggak usah bandingkan dosa kita yang mama main sama anak, anak main sama bapak. Bapak memperkosa anak memperkosa, gitu. Kita nggak usah bandingkan. Kita paham kan dosa kita sudah di titik mana ini, udah sebanyak apa ini, gitu aja. Tapi intinya nggak usah rese ya Bun sama siapa-siapa lah ya. Gitu. Makanya Bunda, kalau anak-anak Bunda bilang, Bunda kapan ngewong, doakan aja Bunda ngewong sama Abi, begitu aja paling. Untungnya gini, itu Bunda tuh punya anak-anak yang ibarat kata, maksudnya fans Bunda kan nggak ngomong fans, tapi ngomong anak-anak Bunda gitu kan, yang selalu menunggu, menanti Bunda live-nya. Jadi sama anak-anak Bunda ini juga tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Makanya kalau lagi live tuh memang udah terbiasa dengan mereka sukanya Bunda yang ngoceh, memaki. Yang pasti di antara aku dan anak-anakku ini tidak ada rasa dendam, tidak ada tuntutan di padang mahsyar gitu. Karena gini, kau yang memulai dan minta dibalas gitu kan. Bunda maki aku dong, ya udah Bunda maki, ya kan.
kan berarti mereka yang minta. Jadi Bunda bilang, kalau Bunda maki-maki kalian semua di sini, jangan ada tuntutan di antara kita ketika kita di padang mahsyar. Karena anggaplah semua ini hanya gurau dan canda. Oke, keren. Mosok sih, jam kau. Ya, tapi Masa Bun, ya seru-seruan bercanda gitu kan, disiksa nantinya gitu kan. Udah seru Bun banget ngomong-ngomong, gitu hidup ini tuh gitu. ngomong-ngomong Enggak, menurut Bunda apa sih kenapa anak-anak tuh nyaman dengerin Bunda live-nya ditunggu? Tadi saya baca banget loh, live Bunda iya, ditunggu. Betul. karena Kenapa orang tuh sangat menunggu Bunda live dan pengen interaksi tuh kenapa sih, Bun? dari sampai sekarang Bunda juga belum mengerti. Karena Hmm. selera anak-anak sekarang ini, selera anak-anak Bunda itu dari generasi-generasi itu emang mereka, bahkan temen dekatnya Anissa Pohan itu Hmm. dia tuh penampilannya yang Bunda nggak sebut namanya tapi Bunda tahu dia penampilannya yang soleha, tapi dia Hmm. suka dengan Bunda itu berbicara yang ngelantur, yang dengan nada-nada Apa kotor. adanya ya. Dia suka. Bunda coba ngomong ini deh, dia suka itu. Karena ya udah itu mungkin seleranya, humornya orang gitu. Makanya kalau Hmm. kalau ditanya, coba tanya anak-anak Bunda aja di sini, kenapa mereka suka Bunda? Coba kamu tanya deh. Hmm. Kayak teman-teman yang sering nonton live-nya Bunda Korla, apa sih yang membuat Anda atau kalian betah untuk nunggu dan nonton Bunda Coba Korla? tanya. Kenapa? Tadi ada Itu yang sampai bilang sekarang satu sih. Bunda juga belum tahu kenapa Itu mereka ada yang betah. ulang-ulang satu Kalau sih, Bun. kalau Karena aku berbicara apa adanya gitu. Coba Kalau Kang komen Haji juga. gimana, Kang Haji? kalau dari aku ya, kalau aku lihat Bunda Korla, justru Bunda Korla tuh jadi dirinya sendiri, tidak jadi orang lain. Dan biasanya kalau kita memang mengeluarkan apapun itu atas dasar diri kita gitu, biasanya itu disukai sama Realistis. orang. Itu yang pertama. Random. Yang kedua, yang keluar dari Bunda Korla itu ya, seburuk apapun kata-kata yang keluarnya, tapi kalau misalkan hatinya oke, itu kedengaran sama orang tuh oke-oke aja. Bener nggak? Bunda Korla mau Bener. marah-marahin orang, Bunda Korla Otentik mau itu apa sih maksudnya? Otentik itu tuh otentik banyak itu tidak ada duanya Oh, gitu. otentik. Itu Ya teman-teman, apalagi itu kan, kalau dari saya. apalagi kan Bunda ini kan, Bunda ini kan bermain medsos ini bisa dibilang dari zaman Friendster ya, dari zaman Oke. Friendster, dari Oke. zaman 2010 kan. Pet ya. Friendster, terus abis Friendster lari kita ke MyFace, abis MyFace kita ke High Five, keluarlah yang namanya Facebook. Abis Facebook larilah kita semua ke Instagram, baru muncullah TikTok, ya kan? Bun, yang ngebuat meledak tuh jadi banyak banget Di mana followers. itu? Pertama apa sih, Bun? Nah, Sebenarnya gini, Bunda itu awalnya viral itu mungkin bisa dibilang zamannya Facebook. Waktu itu Bunda dulu Bunda lebih lantang membahas tentang kepolitikan. Awal titiknya Bunda itu memunculkan video dengan gaya Bunda itu ada temen dia bilang Bunda gini, dia manggil Bunda kan dengan nama Bunda dulu Cynthia, dia bilang, Cynthia coba deh kamu bikin video, kamu kan orangnya kadang suka celoten nih katanya, kalau lagi ngobrol sama kita bikin kita ketawa kata dia, dan kamu tuh kelihatannya agak camis gitu, mulutnya judes gitu, coba kamu deh ini bikin video di mana di Facebook, coba itu kamu bahas tentang politik. Terus aku bilang, Mbak, aku nggak ngerti dengan dunia politik, aku dunianya fashion, aku taunya gaya sana jaya sini, maksudnya tongkrongan ke diskotik apa-apa, aku nggak ngerti Mbak politik itu gimana. Itu kan waktu itu zamannya ini ya, kita kayaknya hampir semuanya orang diarahkan ke politik yang tadinya kita nggak tahu. Mungkin bisa dibilang itu zamannya pemilihan Jokowi ya kalau nggak salah. Oke. Itu kan semua kita diajak berpolitik. Wih, siapa aja gitu, maksudnya biar paham nih, karena mungkin udah jemuh dengan korupsi. Udah jemuh nih ceritanya kan, waktu itu kan demo di mana-mana. Terus dia tepuk bahunya Bunda, ayolah katanya, kamu pasti bisa. Tapi aku gimana, maksudnya aku mesti ngapain Mbak, aku bilang gitu. Ya kamu lihat dulu tentang Indonesia. Aku bilang enggak lah Mbak, aku nggak mau gitu-gitu, nanti nggak ngerti aku apa-apa tentang politik, aku nggak ngerti. Terus dia bilang gini, kita nggak boleh memikirkan hidup kita di sini. Kita punya keluarga, kita punya saudara, kita punya
rakyat Indonesia yang sekarang ini sedang kewalahan, sedang sedih, sedang menderita. Mereka itu butuh pemimpin yang bagus, pemimpin yang baik supaya keluarga kita itu bisa cari makannya gampang. Di situ aku berpikir selama ini aku cuma memikirkan diriku. Aku nggak pernah memikirkan keluargaku. Kalau mereka butuh duit aku kirim, kalau nggak ya sudah. Tapi aku juga nggak mikirkan yang lain. Terus timbullah pemikiran aku. Akhirnya Bunda nyari-nyari TikTok, nyari YouTube. Siapa sih yang namanya Ahok gitu kan? Oh, mulainya dari situ. Enggak, pertamanya nyari Rano Karno ceritanya. Bunda tuh pingin tahu aja Rano Karno apa kabar sih sekarang gitu. Kayaknya dengar-dengar katanya dia jadi ini gitu. Bukalah YouTube, klik Rano Karno. Keluar itu yang grup-grup udah itu nengok lagi. Nengok ini siapa ya, kok kayak Cina-Cina pakai kacamata. Namanya Ahok. Keluar lagi Pak Jokowi, keluar lagi Prabowo, keluar lagi si Anies gitu kan ceritanya kan. Lihat lama-lama nyimak juga, dengerin gitu kan. Itu rajin tuh ngedengerin terus sampai yang tadinya Bunda udah nggak penting dengan politik jadi ikutan politik tuh ngebahas gitu kan, ngebahas gitu. Ya udah akhirnya ngikutin jalan ceritanya, ngikutin bagaimana sepak terjangnya Ahok, sepak terjangnya Anies gitu. Siapakah Jokowi itu gitu, dari Solo mau ke Jakarta, mau mencalonkan jadi gubernur di Jakarta gitu kan. Gimana dengan kinerja kerja dia waktu zaman di Solo, adakah dia punya kasus apa gitu, ngikutin terus tuh. Akhirnya nggak lama Bunda ngeluarkan status gini. Karena Bunda baca dulu tuh apa artinya politik. Oh, politik itu kan seni dan karya ya, seni ya. Kalau itu kan seni ya. Seni tapi dalam khusus politik gitu. Terus Bunda bacalah, Bunda pingin tahu apa sih artinya politik, apa sih maksudnya dengan politik gitu-gitulah gitu. Akhirnya karena aku masih belum bisa melihat mana yang bagus, tapi aku melihat mana yang menurut aku lebih pas ini buat fair Jakarta gitu ya, lebih gitu. oke gitu ya. Ini mana yang pas buat aku nih kayaknya. Aku nggak tahu nih semuanya. Aku nggak tahu nih, aku sama sekali lugu dalam hal menilai pejabat mana atau pemimpin mana yang pantas kuunggulkan gitu ceritanya. Terus karena di sini juga sibuk politik, di sini di Jerman ini sibuk tuh di mana-mana, Hamburg bersuara semua nih, ayo kita Indonesia harus gini. Akhirnya kita lama-lama beberapa grup-grupnya teman-teman Bunda yang di sini, dari grup-grup arisan, grup tongkrongan, semua pada pembahasannya ke sana semua, ini pembahasan ke sana. Kita jadi Bunda tuh ikut-ikutan juga membahas. Iya, kayaknya gue suka deh sama yang itu, yang kayak baju ketok, yang pakai kacamata itu siapa? Itu Ahok tuh suka lihat. Akhirnya ngikutin dia, ngikutin cara dia bicaranya, cara dia kesininya. Tiba-tiba kan ada kayak yang nggak seneng tuh. Itu Bunda dihujat, dibully segala macam. Ini perempuan pokoknya apa aja, perempuan perek lah, perempuan ani lah, ini perempuan nggak bener lah, ini paling TKW melarat di sana lah, pokoknya diserang. Karena Bunda cetuskan satu video dengan Bunda itu, aku harus bikin video bagaimana caranya video ini viral. Gitu. Apa tuh yang pertama meledak tuh waktu ngomong apa tuh, Bun? Kalau aku bikin status kayaknya kurang jalan nih, karena pengikut aku cuma masih 1000-an gitu, belum sampai 2000 gitu. Apa yang bikin aku bisa ini, bagaimana caranya biar orang dengar suara aku, dengan ocehan aku, tapi ada sesuatu yang bisa mereka lirik nih gitu. Keluarlah ide aku karena aku merasa hidup di Jerman, aku nggak mikirkan tentang orang harus berpakaian yang begini, perempuan kayak gitu, nggak mikir ke sana. Aku pakai anduk, aku dandan. Aku hidupkan video sambil ngobrol. Aku hidupkan video, aku pakai handuk, habis pakai anduk biasa atas, aku dandan sambil ngoceh. Aku bilang, udahlah, carilah mana yang kalian, buat kalian itu yang untuk memilih pemimpin, cari yang benar-benar, jangan melihat dari sisi agamanya, karena negara kita negara konstitusi. Itu Bunda ngomong cuma beberapa video, nggak sampai banyak kata-kata. Besoknya di-share ke sana kemari. Heboh. Pertama dihujat dulu. Siapa sih perempuan tua ini, udah pakainya begini, nggak sopan, masuk neraka nih pas gitu-gitulah. Udah jelek, bertingkah lagi, tinggal di mana ini perempuan. Pasti itu ibu-ibu Facebook itu ya. Iya, ibu-ibu Facebook, tau lah kan.
Ini pasti perempuan nggak bener ini pakai baju begini, udah pakai ini, udah pakai BH sama baju ngurusnya, sosok ngomong politik, pakai ngedukung, pakai suka sama Jokowi apa Ahok lagi nih pasti pengikutnya nih, pengikut kafir lagi terus pokoknya udah dong tiba-tiba udah itu tiba-tiba viral tuh, viral hari pertama, viral tiba-tiba pengikut Bunda tuh mulai muncul rame, tiba-tiba ada temen bilang gini, dia bilang gini, dia DM Mbak Cynthia di Indonesia viral tuh katanya. Masa sih? Yang mana? Yang video Mbak Cynthia ya itu udah di-share ke mana-mana. Itu aku sempet down, aku sempet takut, aku sempet shock gitu maksudnya. Aduh, karena kita merasa kayak kita nggak pernah viral nih. Kita nggak pernah viral, nggak pernah nyadar kalau video kita akan ditonton ribuan orang gitu. Lebih daripada 10.000 penonton gitu. Yang biasa kita Kaget lah ya, Bun ya, kaget aja ya. luar biasa, agak takut, agak diem, agak ciut, agak nggak berani berbuat apa-apa, agak diem. Jadi kayak sampai Facebook itu nggak berani buka Facebook. Terus tiba-tiba ada orang yang support gitu. Kamu udah terlanjur bicara katanya. Bicara aja kalau itu benar gitu. Memang harus seperti itu. Terus kayak mana ini keluarga Bunda pertama mikirkan keluarga. Itu yang paling penting. Bagaimana tanggapan keluarga dengan keviralan Bunda ini gitu. Dan untungnya belum sampai ke keluarga, tapi setelah lewat itu baru nyampe. Jadi keluarga dari keluarga-keluarga udah membincangin ini kan si Dapat. adik. Oke. Ini adikmu tuh gini gitu. Karena kan waktu itu di Medan, untungnya di Medan itu nggak banyak yang pro ke Prabowo sama Anies. Lebih pro ke Jokowi sama Ahok. Jadi Bunda sedikit dibela nih sama anak-anak ini. Jadi kita bahas tentang itu. Jadi dibela. Jadi akhirnya ada teman bilang, udah Cynthia nggak usah mundur. Kamu udah terlanjur bicara dan Gas kalau kamu aja gitu mundur, ya. gas aja terus katanya. Tapi aku takut Mbak nanti aku pulang ke Indonesia ada apa-apa nggak sih Mbak? Nggak ada yang apa-apa, itu semua gertakan. Percaya deh. Negara kita kan negara hukum. Kau bicara kan sewajarnya kau berbicara. Kau tidak menyinggung 1, 2, 3 orang. Kamu kan ini kan kita bicara tentang politik. Kita bebas bersuara. Negara kita berdiskusi atau melontarkan kalimat-kalimat yang tujuannya memang seperti itu. Karena Bunda kan harus tanya orang yang lebih pintar dalam dunia politik gitu kan. Jadi gak ada yang salah yang dengan aku. Gak ada yang salah. Itu wajar kalau orang nggak suka dengan kamu. Itu karena mereka tuh nggak karena kamu nggak sepemikiran dengan mereka. Oh tancap langsung hajar. Mulai Bikin lagi. pura-pura dari mulai pengikutnya Instagram yang cuma 2.000, 3.000 sampai 1 juta pengikut. Dulu Sekarang kan 1 berapa juta followers? Sekarang? dari mulai 2.000, 3.000 follower sampai 1 juta follower. Itu zaman Naiknya gitu. Facebook 2016. Sekarang berapa Bun? Kalau sekarang kan masuk baru 6 juta. 6 juta sekarang ya. Kalau waktu itu kan 2016 mencapai untuk kita mainnya di Facebook. Facebook itu untuk mencapai 100.000 aja Sulit ya. gitu. Udah susah banget. Dan aku tuh udah mencapai sampai hampir 1 juta. Dan akhirnya aku ditonton, setiap aku bahas politik itu selalu ditonton di atas 17, 15, 16. Sebenarnya dari zaman juga udah viral. Akhirnya di blok itu sampai berapa kali. Aku sempat nggak mau lagi bahas politik karena aku merasa setiap aku bahas politik selalu akunku hilang, akunku di nama orang-orang sama buzzer lah gitu. Akhirnya aku diam lah gitu. Akhirnya aku udah melupakan semuanya. Sampai sekarang juga aku nggak terlalu membahas politik. Apalagi aku udah jadi seperti ini kan, jadi Bunda tuh nggak mau lagi gitu. Sedikit-sedikit boleh kalau misalnya diminta pendapat boleh, tapi untuk membahas terusnya nggak bisa gitu. Berarti Ya, dulu Akhirnya dukung Jokowi dulu ya? dulu aku pendukung Jokowi, murni Jokowi. dukung aku pendukung Oke. Jokowi dan Ahok. Oke. Kenapa aku ngedukung Jokowi dan Ahok? Karena aku melihat dari kinerjanya Ahok. Itu yang pertama. Terus satu lagi yang aku lihat di kubu sebelah ada Pak Anies ya. Gimana? Ya kan dulu kan Jokowi sama Ahok, terus Prabowo sama Anies sama Prabowo. Bukan, sama Sandi. Oh Sandi, ya Sandi. Ya kenapa Bunda Korla milih Jokowi sama Ahok? Karena di sebelah ada Pak Anies gitu kan? Ada gini. Karena gini. Alasannya nggak milih itu ya? Gini Mbak ya, Mbak Korla ya. Karena aku lihat
ketika tadi menyebutkan nama-nama pejabat, Prabowo, ada Pak Prabowo, Pak Jokowi, pas Anies, ada si Anies. Ada. Ya karena kan kalau menurut Bunda kan Anies itu nggak Jadi Pak aku Anies. ngelihatnya kayak yang benci gitu sama Abah. Kalau kalau dulu mungkin kalau dulu nggak bisa memang dulu tuh kayak kalau sekarang Bunda kan lebih kayak aku nggak Lebih ini wise ya aku udah sekarang Lebih ya. wise ya. sekarang karena Lebih aku sekarang bijaksana gitu. sekarang aku lebih bijaksana. Atau juga kita juga akhirnya nggak dapat yang mana yang kita bisa, mana yang kita Betul. mau. Kita cuma lihat sosoknya aja, tapi ternyata kinerjanya ya begitu. Gitu-gitu aja. Jadi Gitu-gitu mendingan aja gue ya. netral aja, mana yang bagus terserah, udah gitu. Karena dari yang aku pilih juga pada akhirnya ya nggak ada yang nggak kesampaian. Betul. Pak Jokowi Pak juga Jokowi juga sama. juga akhir-akhirnya kurang memuaskan. Betul. Ya, Ya nih kan? ya, saya bisa tebak ya, Bunda Korla, yang paling nempel dari Pak Jokowi untuk Bunda Korla hanya satu kata yang yang bisa saya lihat. Apa itu? Saya akan lawan. Jadi kalau Saya dibilang akan lawan. jadi kalau menurut Bunda ya, pembahasan jadi gini, kalau kita ngebahas pemimpin atau untuk membahas politik itu tak serawan zaman kita ngebahas waktu 2016-15. Oh, oke, bener. Sekarang lebih bebas Hmm. karena mungkin gini ya, karena masyarakat ini udah bingung, udah malas, udah sebel, udah suntuk, udah bingung nggak tahu mana, udah hantam aja bahas politik, mana yang dipilih gitu loh. Jadi udah diskusi, udah kebebasan dalam kebebasan dalam berpendapat gitu loh. Di era digital ini memang saya lihat gitu ya, si orang-orang atau masyarakat tuh lebih berani Sekarang kan. kalau ditanya Bunda lagi nih, Bunda mau Hmm. milih siapa sekarang? Aku nggak lihat dari sisi agama. Gini, kalau dulu kan orang pasti bilang, oh nggak boleh dong pemimpin harus begini sampai keluarlah ayat Al-Maidah, Al-Maidah segala macam gini. Tapi ternyata Bunda, karena Bunda aku memang orangnya yang sangat teliti. Walaupun aku kadang suka lupa-lupa karena kadang tiba-tiba otak lemot gitu apa namanya moodnya atau kalau lagi nggak mood Kadang muak ya. muak tiba-tiba ngomongnya nggak ngelantur nih Muak dan mual kemana-mana ya, beda ya. Makanya kalau Ivan atau makanya aku jangan pernah suruh Bunda Kola masuk brownies atau masuk acara TV bisa dibilang harus benar, nggak bisa, karena semua orang udah paham dari mulai siapapun, dari artis siapapun dia udah tahu emang Bunda itu seperti itu. Jadi Betul. kadang-kadang lagi latihan nih nyanyi nih misalnya belum tampil nih, karena nyambung enak, tapi kalau udah tampil tiba-tiba ada aja gangguan di otak. Tiba-tiba musiknya salah lah, suaranya kekecil, suaranya nggak nyambung, itu akhirnya udah paham gitu, inilah Bunda Korla, sosok Bunda Korla. Karena kalau Bunda diajak serius nggak bisa serius, karena benar Bun. udah nggak apa-apa dia dibilang orang kayak udah kalau orang Medan tuh bilang udah nggak iya udah tuh ini udah nggak genah gitu istilahnya. Tapi Bun ya, kita kan ngelihat negara, demo lah apalah, kubu ini lawan kubu ini, kubu itu. Kalau nggak ada yang seperti ini, mau dari mana lagi coba hiburan kita, Bun? Iya, jadi kayak makanya waktu yang Bunda memang betul-betul naik itu, waktu Bunda viral dan pecahnya itu Bunda juga nggak pernah berpikir. Sampai ada temen yang bilang, itu kan Bunda hidupnya udah sampai di rumah sosial, udah nggak punya suami, corona udah berapa tahun, tapi kerjaan nggak bisa di mana-mana. Tapi Brondong punya kan? Enggak, Brondong. Ya ada Brondong. Hati-hati. Waktu itu Bunda dapat cowok, memang anak-anak Bunda semua tahu namanya Sersan itu. Belum masih Sersan gitu. Itu kan cerita. Jadi makanya kan anak-anak yang suka nongkrong di Instagram itu kan dulunya yang anak-anak Bunda yang lama. Mereka tuh udah tahu zaman COVID itu kan zaman orang nggak bisa kemana-mana. Di Indonesia juga bagaimana, Bunda juga nggak bisa pulang, airport semua tutup satu dunia. Kita juga nggak mau ngapain. Bunda juga nggak bisa tinggal di rumah karena nggak bisa bayar rumah, terpaksa harus ditinggalkan di rumah penampungan sosial gitu.
Tapi karena bunda itu merasa kayak nggak mau bos, nggak mau jemu, aku nih orangnya yang suka jalan, keluar, ngomong sendiri gitu kadang-kadang. Karena nggak tahu lagi mau ngapain itu zaman COVID. Nah, disitulah anak-anak bunda nih suka nonton bunda yang tadinya 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Terus pecah sekali penontonnya 7.000 zaman di Instagram. Instagram ya. Instagram kan paling susah mencapai Betul. Instagram Wah, tuh paling Instagram susah. susah, Bun. Benar. Instagram paling susah mencapai penonton 1.000. Itu paling susah. Paling susah ya Instagram ya. Paling susah. Zaman Facebook udah nggak ada lagi nih bunda. Bunda udah ngelupain karena udah di blok. Aku mulai dari Instagram lagi 2-3 kali di blok lagi, hilang lagi, bikin lagi. Tetap pokoknya terus. Itu kena hiburan bunda itu. Akhirnya dikasih Tuhan lah jalan untuk main TikTok, main Instagram lagi. Bunda juga udah rubah, nggak banyak ngoceh-ngoceh tentang politik. Kegilaannya aja sehari-hari, cari maksudnya ke hutan-hutan, naik sepeda. Dari situlah mulai. Di Indonesia juga sama. Semua tujuannya ke bunda, nonton bunda. Akhirnya ada anak-anak bunda yang bilang, bunda di Twitter itu lagi boom, lagi apa dulu? Booming. Viral. Bukan viral mereka ngomongnya. Lagi Satu hype. Iya lagi viral apalagi apa namanya? Ya lagi happening, lagi trending. Iya lagi trending. Trending topik gitu. Trending. Itu tuh ya. Bunda di TikTok, di Twitter lagi trending katanya. Masa sih bunda bilang, ya bunda banyak banget di TikTok. Pokoknya di Twitter tuh bunda lagi trending terus katanya. Itu terus pembahasannya bunda. Akhirnya pada bermunculan semuanya di TikTok. Nah bunda itu pengikutnya di Instagram itu yang pertama itu cuman 7.000. 7.000 tiba-tiba banyak pengikutnya mentok sampai 300.000. Akhirnya bunda kan punya akun 2 tuh di Instagram, yang satu sama satu, tapi yang satu jangan. Sebenarnya Instagram bunda yang asli itu aslinya tuh yang follow-nya cuma 300.000. Yang sekarang ini sebenarnya yang nomor 2 itu bukan yang pengikut banyaknya, itu cadangan tadinya. Tapi yang banyaknya yang sekarang gitu ya. Ya, banyak yang sekarang karena yang pertama tuh sempat terblokir. Di saat bunda lagi viral-viral itu akunnya terblok. Jadi bunda oper nih, anak-anak bunda ini deh lari ke akun bunda satu lagi. Akhirnya disitulah bertumpuk. Disitulah pecahnya penonton sampai 1 juta penonton. Yang diam itu cuma 500, tapi yang terlihat di layar bunda itu viewernya itu yang masuk turun masuk keluar masuk itu sekitar 1 juta lebih. 1 juta penonton saat live gitu? Jadi live di Instagram? Jadi yang dari mulai itu penonton dari mulai 7.000, besoknya 8.000, naik lagi 10.000, naik lagi 15.000, hari besoknya naik lagi 7.000, 25.000, 23.000, 24.000, besoknya naik lagi 31.000. Itu terus. Live di Instagram itu ada uangnya nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Jadi gini. Harusnya mah pasang bio sih. Karena mereka itu gini, karena di Instagram itu kalau mereka nggak follow kita, mereka nggak bisa nengok kita. Oh iya betul. Itu bedanya sama TikTok. Kalau TikTok dia penontonnya sebarin ya. itu wajar karena kadang-kadang suka lewat dia. Iya Kalau disebarin. di Instagram harus Kalau nggak follow dulu. betul. Kalau nggak follow, jadi tuh yang dari yang follow itu dari mulai 7.000 akhirnya sampai 5 juta follower. Itu semuanya yang nonton semua. Bun, sekarang kalau TikTok live berapa penontonnya Bun rata-rata sekarang? Sekarang paling mentok kalau nggak ada acara-acara paling cuma 20, tergantung tema. 20K gitu ya? Tergantung sinyalnya, tergantung 20.000? 20.000. Yang nonton TikTok sekarang 20.000? 20.000. Ya, itu pun yang kere-kere ya. Nah, soalnya pasti banyak yang nge-give ya. Iya, jarang nge-give juga sih, nongkrong-nongkrong doang. Banyak penonton kita diledekin mirip malahan jatuhnya. Bukan nggak follow. Terus Bun dari Instagram viral rame, barulah di situ ya endorse segala macam gitu ya. Iya, tadinya kan sebenarnya Bunda juga nggak mau di endorse, nggak mau disawer gitu, karena kan memang akhirnya dikasih tahu sama Ivan gitu. Mau sampai kapan kayak nggak mau. Akhirnya Ivan bilang mau sampai kapan nggak mau terima endorsan gitu. Betul. Untuk apa kamu viral?
manfaatin lah viralmu itu. Tapi kan bunda nggak mau jadi bahan, nggak mau dianggap seperti itu. Ya itu kan semua ketidaksengajaan kamu, kata Ivan. Ya kalau Betul. misalnya ada rezeki yang datang, kenapa mesti tolak? Akhirnya ya Betul. gitu, akhirnya ada yang challenge gitu. Jadi bunda tuh sebenarnya gini, waktu di challenge itu juga bunda nggak mau di challenge, tapi bunda bilang kasih aku satu tantangan, aku nggak mau dikasih duit, aku nggak mau, tapi kasih aku tantangan, suruh aku apa, jadi kesannya aku kerja buat kamu gitu. Oke. Jadi bunda nggak mau sebatas di challenge, misalnya aku challenge bunda ya, aku akan bilang jangan kasih duit gitu aja, kasih bunda sesuatu, ngapain ini gitu, misalnya disco kayak Biar ada gogo kayak. kerjanya gitu ya. Jadi biar ada ikatan kayak aku nggak, jadi gini, nggak ada di kemudian hari lu juga pernah gue challenge atau apa, tapi kan lu nyuruh gue sesuatu, makanya gue lakukan, ada imbalannya, artinya begitu gitu. Itu kalau sama Ipan Gunawan itu udah kenal dari mana, Bun? Sebenarnya Udah kenal lama. Ivan itu udah lama. Udah lama. Udah. Bunda tuh zaman itu kenal sama Indra Brukman, Brukman, Indra Indra Bekti, Betran, Indra anak-anak itu udah lama. Bentar, kenapa namanya jadi Indra semua ini depannya? Indra Brukman, itu yang Ciriwis. Indra Bekti, iya Indra Bekti. Terus Betran Antolin, Ijo. Terus grup arisan yang era 80-an ya, Yuseno, Endang Estorina, Dina Mariana. Sebenarnya Bunda itu lebih grupnya tuh ke era yang 80, kayak grup-grupnya ya Yuseno, Dina Mariana, Indri Baren ya. Enggak, Dina Mariana tuh kesini. Oh, kesini ya. Kalau sekarang katanya Bunda ngegengnya sama Sarwenda ya? Boy. Jangan kurang ajar, terbusumpain lu. Mau jadi batu kuburan. Olga tuh. Oke. Olga ya. Jadi gini, Bunda tuh di dua gaul. Jadi gini, di kalangan anak-anak yang terbaru tuh dulu zamannya Olga, Ruby. Bunda tuh dibundakan lah, diemak-emakkan gitu. Karena tetap Bunda juga bergaul sama anak yang ukuran Olga, tapi Bunda juga punya teman yang ukurannya memang seukuran Bunda juga gitu. Oke. Kayak misalnya kalau ada acara-acara ulang tahun, misalnya kayak Nia dan Nyati, itu kan Bunda grup-grupnya dia orang, dan Nyati, Yayu, Dina Mariana, itu Oke, berarti Bunda ini dulunya memang di dunia keartisan ya? Sebenarnya iya, tapi tapi makanya sekarang walaupun maksudnya berarti dulu sempet lah ya jadi ekstras gitu ya? Apa tuh ekstras? Ekstras tuh yang kalau main film jalan doang gitu. Sempet nggak? Ya ada, sering. Ada ya. Tapi kan Bunda kan memang ya. Kalau Bunda kan sebenarnya lebih ke fashion, lebih model. Oh, lebih ke modeling. Bunda model, dari Eno Production gitu, atau video klip dulu. Sebelum main sinetron itu ya maksudnya video klip dulu. Oke. Cuman Bunda meledaknya itu justru bukan di passionnya ya, malah di sosial media. Dan bahkan hari ini tolak ukur sebuah brand ataupun TV itu ke sosial media bahkan ya. Iya katanya. Bisa kayak gitu ya. Dulu mungkin Bunda sama sih pasti punya keinginan, aduh aku harus. Iya, itu zaman gini deh, dulu tuh memang keinginan banget pengen terkenal gitu, tapi kayaknya susah banget mencapainya. Ya kadang-kadang akhirnya capek juga gitu, udah capek ngikutin. Maksudnya Bunda tuh bukan ngejar dibayarnya. Betul, karena dibayarkan cuma 25.000 ya. 25.000. Apalagi figuran ya. Emang iya. Nunggunya 2 minggu gitu kan. Tapi aku pengen jadi seorang bintang gitu. Benar. Bintang gitu loh. Aku nggak mau. Jadi ada job apapun ikut lah ya dulu tuh ya. Aku harus peran utama gitu. Aku harus punya nama gitu. Aku pengen terkenal gitu. Akhirnya aku udahlah nggak usah muluk-muluk lah gitu. Nggak usah muluk-muluk, udahlah gitu. Terus akhirnya tapi tetap maksudnya walaupun kata yang bergaul sama artis tapi tetap nggak pernah merasa nggak mau minta gitu. Nggak pernah ngemis misalnya sama Olga gitu atau sama artis lain gitu. Ajakin dong gue main film tuh enggak pernah minta. Jadi kayak Olga syuting dia cari sendiri, Bunda cari sendiri gitu.
nggak pernah, maksudnya aku tidak memanfaatkan teman aku main film, aku ikut-ikutan minta, enggak. Aku tetap aku cari PH sendiri, aku Oke, casting sendiri gitu. Jadi aku nggak ada, betul. jadi aku punya harga diri gitu loh. Karena aku Oke, juga punya Oke. duit di Indonesia, aku juga punya apa yang bisa aku beli, aku juga naik mobil gitu. Jadi nggak mau aku ngemis gitu. Aku berteman sama selebriti, tapi bukan berarti aku harus minta sama lu kerja, nggak mau aku. oke, Dalam tetap tanda petik casting ngemis-ngemis lah ya. Pansos Bun kalau Nggak mau. ada anak Nggak muda Bahkan sekarang pansos tuh lah ya. pansos bahkan gitu. bahkan Yayu Suseno pernah bilang gini, Sin kamu mau nggak tuh main film? Enggak lah Mbak. Akhirnya dia yang bilang, dia manggil saudara sama dia di MD gitu misalnya. Tuh ajakin tuh temen gue main sinetron katanya. Dia bisa acting. Siapa Mbak? Ini Cynthia. Akhirnya diajakin si Bunda Korla lah istilahnya. Panggilnya casting aja udah. Akhirnya jadi gitu. Tapi kan kalau kalau- sekarang tawaran Bun dia banyak banget ya. Kalau sekarang, Wah, tawarannya kan tawaran main film. ya tapi kan lah. kemarin aja waktu ke Indonesia aja ada beberapa yang harus Betul. ditolak. Karena kan Oh, Bunda kan ditolak harus, ya bahkan ya. karena kan Bunda brandnya MK King, jadi nggak bisa nggak bisa Kemana-mana. nggak kemana-mana. bisa. Tapi Bun, kalau misalkan nanti ada film-film yang butuh acting atau apa, bolehlah ajak-ajak aku. Aku juga jago sih acting, terutama pas bagian merkosa aku jago. Iyalah. Itu nggak harus acting, itu natural ya. Itu natural itu kayaknya sih. Itu nggak perlu dikasih skenario, langsung bisa itu. Iya. Ya kan? Iya. Langsung Bun, itu by the way, kayaknya. closing Bun, kita harus ke Jakarta nih. Closing penutup kita obrolan hari ini karena ini Deh. kemerdekaan. Apa tips dari Bunda Korla untuk kita menjadi manusia merdeka, Bun? Gimana, Bun? Susah banget nih jawabannya. Bentar ya, untuk kita supaya merdeka gitu. Betul, supaya jadi Ya, kalau manusia menurut- merdeka. Lebih gitu. baik kita merdekakan aja diri kita dulu. Itu satu. Wah, ini keren. Itu. Kita merdekakan diri kita dari rasa-rasa yang membuat kita kayak suatu jadi penyakit. Karena kalau kita udah merdeka dari kita, pasti kita bisa merdeka untuk semuanya. Wah, ini keren banget. Mantap. Bun, itu adalah salah satu cita-cita dari live saya dengan Kang Abu setiap pagi, merdeka dari apapun, dari ketakutan, dari ketidaknyamanan. Merdekakan Itu diri kita dulu. betul. Merdeka dari rasa ketakutan, merdeka dari rasa sesuatu orang lain yang ngomong kita. Tetap kita berjuang untuk diri kita sehingga kita merdeka sampai akhirnya. Benar-benar merdeka. Wah, keren ya. Teman-teman, Bun, thank you makasih ya. banget nih hari ini Udah kedatangan nongkrong. Bunda Korla. Bunda Korla, thank you banget atas waktunya ya. Terima kasih Makasih banyak ya. nih. Kapan-kapan Bunda Udah sehat-sehat seru ya, banget Bun. masuk. Sama-sama. Sehat selalu kita semua ya. Merdeka. Merdeka. Iya, Bun. Hidup Dadah, ewong, Bunda. Bun. Ya. Hidup ewong. Merdeka ewong. Bye. Bye-bye. Aduh, menarik. Wah, menarik sekali ya. Thank you banget nih Bunda Korla sudah hadir yang kedua kalinya di live saya dengan Kang Abu di live rest area. Teman-teman jangan lupa nanti malam kita akan ngebahas tentang isi Al-Quran atau sedalam-dalamnya Al-Quran, atau kita akan ngebahas Al-Quran itu sebetulnya dari mana sih ini perjalanannya bisa sampai ke kita. Yang mau ikutan rest area private yang ke-9 ngebahas tentang Al-Quran, teman-teman bisa WA ke sini ya, ke admin ya. Silakan WA, jangan lupa follow-follow teman-teman. Nih, silakan WA ke admin ya, teman-teman ya. Oke, Oke teman-teman, thank you. Semoga obrolan kita tadi dari yang naik, dari Bunda Korla, sekali lagi kita mendapatkan satu knowledge gitu ya. Setidaknya kita bisa belajar dari pengalaman orang lain yang kita nggak harus ngalamin, tapi poinnya kita bisa mengambil pelajaran untuk membuat kita juga jadi lebih baik. Jadi artinya jangan pernah lelah belajar karena hidup adalah selalu belajar. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu nanti malam, kita akan bicara mendalami tentang esensi petunjuk hidup, bagaimana mengakses Quran sejati, apa itu Quran dan seterusnya gitu ya. Karena hal-hal yang agak detail ini agak susah kita omongin di publik, jadi kita akan bicara secara private, karena dalam private itu jauh lebih enak interaksinya dan lebih bebas dalam tanda petik untuk kita melihat seapa adanya. Terima kasih, sampai ketemu nanti malam. Kang Anjrit sehat, Teh Ajeng, Guni semuanya, teman-teman, thank you semua. Tetap sehat dan bahagia dan love you all. Dadah semua, thank you. Nuhun, Nuhun Kang, nuhun. Sampai nanti malam ya Kang. nanti malam Nuhun. ya. Sampai